Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap semoga kalian semua sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi seperti ini, kalian harus rajin mencuci tangan kalian ya anak-anak, agar tidak terkena wabah COVID-19. Lalu, jika ingin keluar rumah, harus selalu menggunakan masker. Pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang jenis-jenis hewan dan ciri-cirinya. Apa kalian tahu apa itu hewan? Iya, hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa. Adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna. Jenis dan ciri hewan juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, jenis makanan. Yang kedua, jenis tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, jenis perkembangannya. Yang terakhir, cara bernafas. Yang pertama, jenis dan ciri hewan berdasarkan makanannya. Ada 3. Yang pertama, herbivora. Dan yang kedua, karnivora. Dan yang ketiga, omnivora. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan, yaitu memakan rumput atau dedaunan. Kemudian biasanya berkembang biak dengan vivipar atau beranak. Dan karnivora, hewan pemakan daging, memiliki kuku atau cakar yang tajam, kemudian memiliki gigi taring yang berperan untuk merobek daging. Yang terakhir, omnivora, yaitu hewan pemakan segala, memakan tumbuhan dan daging, memiliki sistem pencernaan yang kompleks. Dan yang kedua adalah jenis dan ciri hewan berdasarkan tempat tinggalnya. Yang pertama yaitu darat, yang kedua air, dan yang ketiga darat dan air. Darat menghabiskan seluruh waktunya di darat, bernafas menggunakan paru-paru, mempunyai kaki untuk berjalan dan bergerak. Sebagian besar memakan daging, sebagian kecil pemakan tumbuhan, kemudian sebagian besar hewan mamalia. Dan yang hidupnya di air menghabiskan seluruh waktunya di air. Kebanyakan bernafas menggunakan insang, mempunyai sirip, sebagian besar bersisik, memiliki ekor dan selaput. Dan yang terakhir, kehidupan di darat dan air. Jenis hewan yang dapat hidup di 2 tempat biasanya disebut hewan amfibi. Merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Berkulit halus, tipis, berbulu, berpori-pori, kulitnya mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Kemudian biasanya berdarah dingin dan bisa mengatur suhu tubuh dari luar tubuh mereka. Dan yang ketiga yaitu ciri dan jenis hewan berdasarkan pengembangbiakannya. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Untuk ovipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, tidak memiliki daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, induk ngerami telur hingga menetas, telur berada di luar tubuh induknya. Kemudian vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, menutup tubuhnya yakni rambut atau bulu. Kemudian sebagian besar mamalia. Untuk ovovivipar yaitu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, memiliki embrio yang mampu berkembang menjadi cangkang telur. Membentukan anak dilakukan dengan generatif, tidak menyusui, anak tidak diasuh oleh induknya, dan tidak memiliki rahim. Yang keempat yaitu cara bernafas hewan. Yang pertama, insang, yaitu contoh hewan yang menggunakan insang adalah ikan. Berdarah dingin dan suhu tubuhnya mempengaruhi oleh lingkungannya. Kemudian mempunyai sirip dan mempunyai insang. Yang kedua, paru-paru. Contoh
yang bernafas menggunakan paru-paru yaitu anjing, paus, kucing, harimau, dan singa. Pada umumnya merupakan hewan mamalia, berkembang biak dengan cara melahirkan, memiliki hidung, memiliki sepasang telinga, memiliki ekor, memiliki bulu, dan memiliki taring. Yang selanjutnya, bernapas menggunakan kulit. Contohnya adalah cacing, bertubuh lunak, rongga tubuh, yaitu terdiri dari kulit, otot, dan usus. Kemudian, bernafas menggunakan trakea. Contoh yaitu lebah, kupu-kupu, dan semut. Biasanya memiliki sengat seperti lebah. Sebagian besar memiliki sayap. Ada yang bisa menghasilkan madu, memiliki aneka warna-warni seperti kupu-kupu, bunyinya agak mendengung seperti lebah. Kemudian yang terakhir, bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Contohnya katak, mempunyai tulang belakang atau punggung, memiliki tali yang merupakan susunan tempat berkumpulnya sel-sel. Syaraf memiliki perpanjangan dan kumpulan syaraf di otak. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham apa yang telah Ibu sampaikan? Jadi, hewan memiliki banyak sekali jenis dan cirinya masing-masing. Mulai dari tempat tinggalnya, makanannya, dan cara bernafasnya. Jadi, anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat walaupun masih dalam masa pandemi ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.